Jokowi adalah sasaran empuk perpolitikan Indonesia. Sasaran empuk bagi yang ingin mendapatkan berkah atau dukungannya. Sasaran empuk pula bagi yang ingin menegasi seluruh capaian-capaian Jokowi selama 2 periode menjabat presiden. Ini semua tergantung pada centelan. Apa centelan kepentingan politiknya? Pengantar ini untuk mengajak kita memahami yang sedang sibuk diperbincangkan para elitikus kini hari-hari ini, tentu berkaitan dengan Copras-Capres 2024, karena para elitikus, elit politik itu selalu meributkan atau memperdebatkan yang paling sulit dirumuskan, karena memang tak pernah dirumuskan dengan serius. Bangsa Indonesia ini rasanya memang tidak pernah bisa untuk serius pada hal-hal yang sangat serius. Apa yang serius itu mengenai apa yang disebut etika politik, moral politik, dan aturan hukum. Bahkan untuk memahami dan mengerti betul istilah-istilah itu belum tentu, apalagi untuk merumuskan. Rancu dalam memakai istilah antara etika dan moral saja menunjukkan tingkat pemahamannya. Apalagi ketika menggabungkan frasa etika politik, sesuatu yang seperti minyak dengan air. Minyak dengan air meski secara faktual berimpitan, tetapi tidak nyambung, punya garis demarkasi yang tegas. Ketika hari-hari ini kita meributkan soal etis atau tidak Jokowi sebagai presiden yang berkuasa mengendorse capres-capres tertentu, tapi tidak pada salah satu capres. Jokowi sebagai kepala pemerintahan mengundang ketua umum partai-partai politik, anggota koalisi pemerintah, tapi salah satunya tidak diundang. Padahal belum keluar dari koalisi itu, bahkan bertaniah setia mendukung penuh hingga akhir jabatan Jokowi Oktober 2024. Tapi adakah pelanggaran hukum di situ? Adakah undang-undangnya, aturan tertulis yang berkekuatan hukum, hasil keputusan konstitusional atas hal itu? Di situ kita macet. Barulah ketika kemacetan muncul, tiba-tiba muncul ada gium di atas hukum adalah aturan tak tertulis yang disebut etika dan moral. Apakah kita mempunyai nilai-nilai itu? Jawabannya selalu kita temukan dari perbandingan dengan masa lalu, dengan pendekatan antropologis dan historis. Tetapi secara sosiologis juga psikologis, apakah itu menjadi ukuran? Dimanifestasikan, dipraktikkan dalam sikap dan sifat hidup atau perilaku keseharian. Mari masuk lebih dalam. Apa itu etika? Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan pada tradisi yang dimiliki individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui satu proses filsafat yang panjang, karena etika merupakan bagian dari filsafat. Nah, apakah kita memahami filsafat? Karena unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Jika paparan ini diteruskan, kita mungkin akan makin mumet, bruwet, pusing. Padahal kita mau nonton YouTube yang hiburan, yang membuat kita ketawa ngakak. Lebih apalagi lagi ketika dalam filsafat, makna etika yang digunakan adalah sebagai cara berpikir. Senyampang itu, apa pengertian kita tentang politik, ditambah variannya berupa sistem politik, undang-undang politik, partai politik, elite politik, dan Korea politik seperti yang dibilang oleh Bambang Pacul. Di permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Ngomong soal fatsun politik sajalah dulu, yang enteng-enteng. Jangan-jangan para elitikus kita juga tidak ngerti apa itu fatsun politik.
Di situ saya tidak bertakon-takon mengapa sebagai rakyat jelantah saya susah percaya pada para elitikus itu. Itu hak saya, sebagaimana hak Anda juga untuk membela mereka. Kalau saya tulis bahwa saya masih bisa percaya pada Jokowi, nanti dikiranya itu tidak logis. Memang, karena tidak logis juga bagian dari kelogisan. Gubernur Heru, saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai.